Bab 49-52. Terjebak nikah kontrak CEO. Nah, mari makan malam dulu, ajak Mbok Sarti. Nanti aja deh Mbok, Nana belum lapar, ucap Nana. Nanti sakit loh nah kalau nggak makan, ucap Mbok Sarti. Nggak Mbok, nanti Nana ambil sendiri kok kalau lapar, Nana meyakinkan Mbok Sarti. Ya sudah Mbok kembali ke belakang dulu ya mau bersihin meja makan dan dapur, Mbok Sarti pamit ke Nana. Nana hanya mengangguk dan tersenyum. Mbok Sarti pergi ke belakang sedangkan Nana masuk kembali ke dalam kamar tamu. Nana langsung duduk di ranjang tempat tidur ia sambil terdiam. Nana membuka handphonenya, ia membuka aplikasi Drive. Nana melihat foto dan video waktu masih bersama masa lalunya. Secara tiba-tiba Nana mengalami sesak nafas yang tidak beraturan, berkeringat, gemetar dan pikirannya tidak beraturan. Sebelumnya Nana pernah mengalami depresi sehingga sekarang kalau bersangkutan dengan masa lalunya secara tiba-tiba ia akan mengalami panik atak. Nana berusaha berjalan ke sana kemari karena panik ataknya. Sedangkan Kelvin baru saja sampai di depan mansion. Ia habis mengantarkan Sabrina ke apartemennya. Di jalan Kelvin sempat memikirkan Nana secara tiba-tiba makanya ia mengantarkan Sabrina cuma sebentar. Kelvin buru-buru segera masuk ke dalam mansion dan menghampiri Mbok Sarti yang sedang mencuci piring di dapur. "Mbok," panggilan Kelvin membuat Mbok Sarti terkejut. Iya Mas, ada apa?" tanya Mbok Sarti sambil memegang dadanya karena ia terkejut dengan Kelvin tiba-tiba datang. "Riana di mana Mbok?" tanya Kelvin. Mbak Nana ada di kamar tamu Mas," jawab Mbok Sarti. Mbok Sarti bila di hadapan Kelvin dan keluarganya ia selalu menyebut Nana dengan sebutan Mbak Nana. Kelvin tanpa mengucapkan terima kasih langsung menuju kamar tamu. Mbok Sarti melihat tingkah Kelvin hanya menggelengkan kepalanya saja lalu ia melanjutkan untuk mencuci piring. Tok. Kelvin mengetok pintu kamar tamu berapa kali tapi tidak ada jawaban. Dia merasa panik takut terjadi apa-apa sama Nana. Kelvin langsung membuka pintu, untungnya Nana tidak mengunci pintu kamar tamu. Ketika Kelvin masuk ia terkejut melihat Nana sedang ada di sebelah ranjang. Posisi Nana duduk di sebelah ranjang dengan kaki ditekuknya, pandangan Nana kosong sambil menangis. Kelvin yang melihat Nana seperti itu ia spontan langsung berlari menuju Nana dengan rasa paniknya. "Hei Na," Kelvin memanggil Nana dan memegang pundaknya Nana tapi Nana tidak ada respon sama sekali. "Nah, ada apa denganmu?" ucap Kelvin sambil terus menggerakkan pundak Nana. Nana langsung tersadar, ia langsung menatap ke arah Kelvin tapi sedetik kemudian Nana langsung histeris dan seluruh tubuhnya gemetar. Kelvin yang melihat Nana seperti itu ia langsung memeluk Nana kencang dan tangisan Nana semakin histeris. "Hei kamu kenapa Na? Di sini ada aku Na, kamu harus tenang." Suara Kelvin sangat halus yang bikin Nana meresahkan tangisannya. Kelvin langsung menggendong Nana, ia membawa Nana ke tempat tidur supaya Nana lebih nyaman. Tapi pandangan Nana kembali kosong. Kelvin langsung menggenggam tangan Nana. "Tenang, ada aku, kendalikan pikiran kamu," ucap Kelvin. "Sebentar ya, saya ke Mbok Sarti sebentar," ucap Kelvin. Tapi Nana tidak merespon apapun, ia pandangannya tetap kosong. Melihat Nana tidak ada respon, Kelvin beranjak turun dari ranjang dan ia menuju pintu kamar tamu. Bab 50. Kelvin keluar dari kamar tamu. Sebelum Kelvin ke dapur ia menelpon seseorang terlebih dahulu. "Halo, selamat malam Pak," suara yang di seberang telepon. "Halo Dr. Budi, bisa tolong ke mansion saya sekarang?" ucap Kelvin. Kelvin menelpon dokter pribadi keluarganya.
Kebetulan saya sedang arah pulang dan dekat dengan mansion Anda, saya akan segera ke sana Pak, ucap Dr. Budi. Saya tunggu sekarang, ucap Kelvin lalu ia mematikan teleponnya. Setelah mematikan teleponnya Kelvin langsung menuju dapur, ia melihat Mbok Sarti masih ada di dapur. "Mbok, Riana sudah makan?" tanya Kelvin. "Belum Mas. Tadi saya sudah mengajak Mbak Nana buat makan malam tapi dia bilangnya masih kenyang," ucap Mbok Sarti. "Kenapa Mbok Sarti tidak memaksanya untuk makan malam sih? Lain kali tolong kalau Riana tidak mau makan Mbok Sarti paksa sampai dia mau makan," ucap Kelvin dengan nada tinggi. "Maaf Mas," ucap Mbok Sarti sambil menundukkan kepalanya. "Sekarang Mbok siapin makanan buat dia dan bikinin teh hangat buat Riana, nanti antarkan ke kamar tamu," perintah Kelvin. "Baik Mas," jawab Mbok Sarti. "Oh iya, satu lagi, kalau ada dokter datang langsung saja antarkan ke kamar tamu," ucap Kelvin sambil pergi dari dapur. Kelvin tidak mau meninggalkan Nana terlalu lama di kamar tamu sendirian. "Ada apa ya dengan Nana?" Mbok Sarti merasa cemas dengan keadaan Nana. Ia segera menyiapkan makanan dan bikin teh hangat. Kelvin masuk ke dalam kamar tamu, ia melihat Nana masih dengan posisi yang sama, ia terbaring dengan tatapan kosong. Kelvin duduk di samping Nana sambil menggenggam tangan Nana. "Nah, tolong sadarlah, kamu jangan seperti ini. Kendalikan pikiranmu, jangan terjebak," ucap Kelvin. Ketika Mbok Sarti sedang menyiapkan teh hangat tiba-tiba ada bel. Mbok Sarti bergegas berjalan ke pintu utama untuk membukakan pintu. "Malam Mbok," sapa Dr. Budi. "Malam Dok, mari masuk Dok," ajakan Mbok Sarti. Dr. Budi mengikuti di belakang Mbok Sarti sampai tibanya di depan kamar tamu. Mbok Sarti mengetuk pintu kamar tamu. Tok tok tok. Tidak berselang lama pintu dibuka oleh Kelvin. "Mari masuk Dok," ajakan Kelvin. Dr. Budi hanya mengangguk dan tersenyum. "Mas, saya pamit ambilkan makan dulu ya," ucap Mbok Sarti, dan hanya dibalas dengan anggukan saja oleh Kelvin. Kelvin dan Dr. Budi masuk ke dalam kamar tamu. "Dok, tolong cek kondisi istri saya sekarang," ucap Kelvin. Dr. Budi sempat terkejut mendengar kata istri barusan, tapi Dr. Budi tidak ambil pusing, ia langsung cek kondisi Nana. "Halo Mbak," sapa Dr. Budi tapi Nana tidak ada respon. "Saya Dr. Budi, saya harap Mbak nggak terjebak dengan pikiran Mbak sendiri, Mbak harus bisa mengendalikan diri Mbak sendiri," ucap Dr. Budi di dekat telinga Nana sambil mengelus pundak Nana agar Nana merespon. Tidak berselang waktu lama Nana akhirnya tersadar, ia langsung melirik ke arah Dr. Budi dan Kelvin. "Halo Mbak, saya Dr. Budi," ucap Dr. Budi. "Ingatlah Mbak, semuanya akan berlalu," ucap Dr. Budi. "Tolong ikutin arahan dari saya ya," ucap Dr. Budi, dan hanya dibalas anggukan oleh Nana. "Tarik nafas dalam-dalam sampai 5x, arahan dokter." Nana mengikuti perintah Dr. Budi. "Dan tolong alihkan pikiran Anda sendiri ke suatu objek yang positif, tidak membuat Anda terjebak di dalamnya," arahan Dr. Budi. Bab 51. Nana mengikuti arahan dari Dr. Budi, ia mengalihkan pikirannya, dengan pikiran yang membuatnya terbebas dengan yang dirasakannya sekarang. "Apa Mbak sudah merasa sedikit lebih tenang?" tanya Dr. Budi, dan hanya dianggukkan oleh Nana dan senyuman manisnya. "Baik, saya mohon tolong alihkan semuanya ke hal positif ya," perintah dokter. "Pak Kelvin, saya perlu berbicara dengan Anda," ucap Dr. Budi. "Bos, saya titip Riana sebentar ya," perintah Kelvin. Mbok Sarti datang waktu Dr. Budi mengecek kondisi Nana. "Baik Mas," ucap Mbok Sarti. Kelvin dan Dr. Budi keluar dari kamar tamu, mereka duduk di ruang tamu. "Apa yang terjadi dengan istri saya Dok?" tanya Kelvin.
Sebelumnya saya mau tanya dulu kapan Anda menikah? Tanya Dokter Budi. Saya sudah menikah 2 minggu yang lalu, jawab Kelvin. Baik. Sebelumnya saya hanya dokter umum, yang kurang pasti untuk mendiagnosa ini. Tapi dengan semua yang saya lihat dan pelajari istri Anda mengalami panik atak, jelas Dokter Budi. Panik atak dok. Kelvin memastikannya kembali. Iya betul, mungkin dia sebelumnya mengalami depresi dan sekarang ketika ia mengalami panik atak itu ada sesuatu memicunya kembali kambuh, jelas Dokter Budi. Tapi saya mohon kepada Anda, jangan membiarkan istri Anda merasa kesepian. Itu yang membuatnya secara tiba-tiba bayangan masa lalunya kembali, ucap Dokter Budi. Lalu apakah Anda akan kasih obat untuk menangkan istri saya? Tanya Kelvin. Saya tidak mempunyai dan tidak berani mengasih resep, yang hanya bisa psikiater, ucap Dokter Budi. Saya hanya ada saran untuk sementara malam ini bawalah istri Anda ke tempat yang lebih nyaman mungkin ajak makan ke suatu tempat mungkin, lanjut Dokter Budi. Baik saya akan ajak istri saya ke tempat yang nyaman, ucap Kelvin. Baik saya permisi dulu, semoga istri Anda lekas sembuh, pamit Dokter Budi. Kelvin mengantarkan Dokter Budi ke depan pintu utama. Hati-hati di jalan dok, ucap Kelvin. Dokter Budi hanya mengangguk dan tersenyum. Kelvin masuk kembali ke dalam mansion ia menuju kamar tamu. Maaf Mas Mbak Nana tidak mau makan, ucap Mbok Sarti. Saya masih kenyang Mbok, ucap Nana. Nggak apa-apa Mbok, Mbok bisa bawa makanannya ke dapur lagi, ucap Kelvin. Tapi Mas, Mbok Sarti merasa ragu karena Nana belum makan. Nah mau nggak kita keluar jalan-jalan sekalian makan malam, ajakkan Kelvin. Tapi Tuan baru saja habis makan, ucap Nana. Kebetulan saya lapar lagi, Kelvin berusaha meyakinkan Nana agar ia mau keluar. Ya udah deh saya ikut, ucap Nana. Tapi saya ganti baju dulu ya, lanjut Nana. Yuk saya bantu ke atas, Kelvin memegang tangan Nana. Mereka berjalan sambil berpegangan tangan. Mereka sangat cocok sekali, semoga mereka berjodoh sampai dunia akhirat, batin Mbok Sarti. Nana sedang berganti pakaian di ruang ganti sedangkan Kelvin sedang duduk di kursi meja rias. Nana keluar dengan memakai dress selutut yang sangat simple berwarna krim. Mari Tuan, ucap Nana. Saya minta sama kamu jangan memanggil dengan sebutan Tuan, ucap Kelvin. Baik tuh. Mas, Nana gugup. Yuk Kelvin memegang tangan Nana kembali dan berjalan keluar dari kamar mereka. Jantung Nana merasa tidak aman seperti mau lepas karena Kelvin menggandeng tangannya erat. Please aku jangan sampai baper, batin Nana. Bab 52. Nana dan Kelvin masuk ke sebuah gedung restoran yang berada di lantai paling atas yang bisa melihat city light kota dari atas gedung. Ketika sudah sampai Kelvin dan Nana pesan makanan dan minuman. Nah apa kamu sudah merasa lebih tenang? Kelvin memulai pembicaraan mereka. Jauh lebih tenang terima kasih Tuan, ucap Nana sambil mengangguk dan tersenyum. Sudah ku ingatkan rubahlah panggilanmu itu, ucap Kelvin sambil menatap Nana. Oh iya maaf mas, ucap Nana sambil menundukkan kepalanya, besok kamu masuk apana? Tanya Kelvin, apanya Tuan, ucap Nana. Loh kok apanya? Besok kamu masuk kerjakan. Kelvin memastikan Nana. Oh iya besok saya masuk malam, jawab Nana. Kelvin hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Nana. Nah saya mau tanya, ucap Kelvin dengan sangat hati-hati. Silahkan mas, ucap Nana sambil menatap ke arah Kelvin. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah berobat ke psikiater? Tanya Kelvin dengan nada hati-hati. Nana sempat terdiam mendengar pertanyaan Kelvin.
Ia merasa bingung antara menjawab pertanyaan dari Kelvin atau tidak. Mau bagaimanapun aku harus bilang ke Mas Kelvin karena dia posisinya sekarang sebagai suami meskipun suami kontrak, batin Nana. Nah, Kelvin menyadarkan Nana dari lamunan. Kalau kamu tidak menjawab pertanyaan saya juga tidak masalah, ucap Kelvin. Belum sempat Nana menjawab pertanyaan dari Kelvin tiba-tiba waiters cowok datang untuk menghantarkan makanan. Permisi kak, saya izin untuk meletakkan makanan dan minumannya ya. Waiters meletakkan makanan dan minuman yang dipesankan oleh Kelvin dan Nana. Ini sudah semua ya kak, saya permisi dulu selamat menikmati, ucap waiters dengan ramah. Terima kasih kak, jawab Nana dengan senyuman manisnya. Kelvin yang melihat Nana tersenyum kepada waiter cowok hatinya merasa tidak nyaman. Mas saya mau jawab, ucap Nana. Makan dulu saja ya, Kelvin menyuruh Nana untuk makan terlebih dahulu. Nana hanya menuruti ucapan Kelvin. Nana menghabiskan makanannya, Kelvin cepat lebih dulu karena ia hanya memakan cemilan. Apa yang mau kamu jawab? Tanya Kelvin ketika mereka sudah menghabiskan makanannya masing-masing. Saya sudah pernah berobat ke psikiater, ucap Nana. Kalau boleh tahu apa diagnosanya? Tanya Kelvin. Hanya depresif episode, tapi itu membuat saya merasa takut dan tidak nyaman, jawab Nana. Sudah datang ke berapa psikiater? Tanya Kelvin. Hanya baru satu dokter saja, jawab Nana. Apakah sebelumnya pernah dikasih obat sama dokternya? Tanya Kelvin kembali. Pernah, jawab Nana sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang masih mengkonsumsi obat itu? Tanya Kelvin. Sudah lama tidak mengkonsumsi, jawab Nana. Kenapa? Tanya Kelvin. Saya tidak mampu membelinya karena obatnya sangat mahal, jawab Nana sambil menundukkan kepalanya. Apakah mau ke psikiater lagi? Biar saya bantu, ucap Kelvin sambil menatap Nana. Saya ingin mengontrol dan sembuh sendiri mas tanpa harus pergi ke dokter kembali, ucap Nana sambil menatap bangunan gedung-gedung agar ia tidak menatap ke arah Kelvin. Ya sudah. Kalau kamu butuh sesuatu dan butuh teman buat cerita ada saya, ucap Kelvin sambil menatap ke arah Nana. Nana melirik sekilas ke arah Kelvin lalu ia kembali menatap bangunan gedung-gedung. Sudah lama tidak kambuh, sekarang kambuh itu semua gara-gara kamu mas, batin Nana sambil mengepalkan tangannya.